Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Nah, kali ini kita ketemu lagi dalam materi kerjasama. Tujuannya yang pertama adalah paham makna kerjasama dan tahu bentuk-bentuk kerjasama. Simak dulu yuk videonya. Ada beberapa ibroh yang bisa kita ambil ya, atau hikmah. Yang pertama adalah pekerjaannya terarah. Kenapa terarah? Karena ada yang mengarahkan. Jadi dalam kerjasama harus ada yang mengarahkan pekerjaan kita. Yang kedua, ukhuwahnya kuat, hubungan kekerabatannya kuat ya, karena sering bekerja sama. Yang ketiga adalah taat kepada pemimpin. Nah, ini yang penting ya. Dalam kerjasama harus ada pemimpin dan kita harus siap menjadi orang yang dipimpin ataupun orang yang memimpin. Dan semuanya punya kebijakan masing-masing ya. Yang memimpin harus pandai memimpin, yang dipimpin harus taat dengan pemimpinnya. Begitupun sebaliknya. Yang keempat adalah dengan hikmah semut tadi, masalah itu terselesaikan. Temannya nggak jadi dimakan sama hewan yang menghisap tadi, ya kan? Nah, jadi kerjasama juga bisa menjadikan masalah terselesaikan dan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama-sama dan berdasarkan dengan azas kekeluargaan dan gotong royong tentu saja. Nah, anak-anak, dalam kehidupan manusia ada beberapa macam kerjasama. Nih, yang pertama adalah kerjasama di rumah, yaitu dalam lingkungan keluarga yang tinggal satu rumah ya, ada ayah, ibu, saudara, nenek, kakek dan sebagainya. Yang kedua, kerjasama di lingkungan sekolah, yaitu yang kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah ya. Yang ketiga, kerjasama di lingkungan masyarakat, yaitu di lingkungan yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Dan terakhir adalah kerjasama dengan teman yang berbeda agama. Kita bahas satu-satu ya. Yuk, yang pertama, kerjasama di lingkungan keluarga bersama keluarga. Nah, contohnya yang ini, yaitu oke, benar sekali. Apalagi contohnya ya? Nah, baik, ini biasa dilakukan sama anak-anak ya. Membersihkan tempat tidur ya kan. Ini kerjasama kalau tidurnya bareng-bareng dengan saudara ya, saudara kandung ya, seperti itu. Berikutnya apalagi contohnya nih? Nah, yaitu membantu ibu ya, membantu ibu dalam menyiapkan makanan. Ini sama-sama agar kerjaan dapat selesai. Terakhir apa nih? Nih, membersihkan rumah ya. Rumahnya besar, kalau sendirian bersihkan kan gak enak ya. Kan ada pembantu ustazah. Gak boleh ya, pembantu itu buat membantu ya, bukan buat disuruh-suruh sendirian. Berikutnya, kerjasama di lingkungan sekolah. Apa saja contohnya? Yaitu kerja kelompok. Nah, bersama dengan teman satu kelas ya kan. Nah, ini juga harus ada pemimpinnya. Apalagi ya contohnya ya? Yaitu piket kelas. Bagus, pintar anak-anak. Nah, ini ya, ada yang nyapu, ada yang bersih-bersih debu, ada yang membersihkan meja gurunya. Dan ini dilakukan sesuai dengan jadwalnya setiap harinya sampai sekolah selesai ya. Jangan kita udah nyapu cuman sekali tadi pagi, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, apalagi ini contohnya adalah ternyata dalam bermain pun di sekolahan ada kerjasamanya. Contohnya ini, yaitu permainan tim ya, futsal, sepak bola, apalagi tarik tambang. Ini harus disusunkan strateginya, ada kerjasamanya. Nah, berikutnya kerjasama di lingkungan masyarakat, yaitu kerjasama yang kita lakukan di sekitar tempat tinggal kita. Nah, contohnya apa? Nah, ada ronda. Apa ya ronda ya? Oh iya, benar sekali. Ronda adalah siskamling atau jaga malam lingkungan tempat tinggal. Kemudian kerja bakti ya, membersihkan
lingkungan, dan berikutnya adalah gotong royong membangun bangunan yang diperlukan seperti kayak gini, seperti ini nih gotong royongnya, membangun masjid ya seperti itu ya. Ini nggak perlu digaji, anak-anak boleh ikut ya mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita saja. Berikutnya apa? Yaitu membersihkan lingkungan, kerja bakti ya. Tentu saja anak-anaknya harus ikut sama-sama karena kan kita tinggal di lingkungan yang sama ya, kan masih kecil. Nah, kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, ngangkut sampahnya aja seperti itu ya. Dalam hadis Bukhari Muslim nih, Nabi Muhammad SAW bersabda, mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian yang lain dengan yang sebagian yang lainnya. Rasulullah mengungkapkan ini sambil memasukkan jari-jarinya ke sela-sela jari yang lainnya seperti ini. Jadi semakin kuat semakin ditekan ya, Masya Allah. Nah, dalam surah Al-Maidah disebutkan juga, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat bersiksanya. Nih ya, jadi kalau mau nolong yang baik-baik aja, jangan yang salah ya. Nolong dalam ulangan boleh ustazah? Nggak boleh, itu salah, itu berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi kerjakan masing-masing kalau ulangan. Nolongnya kapan? Nolongnya sebelum ulangan, belajar bersama, itu boleh namanya menolong ya. Kemudian nih, kerjasama dengan teman yang berbeda agama ya. Kalau anak-anak di sekolah kan nggak ada ya semuanya agama muslim. Nah, kalau di luar sana, di tetangga-tetangganya mungkin agamanya beda, ada kerjasamanya ya. Tetap menjaga adab-adab syariah agar tidak terjadi pelanggaran keagamaan kita sendiri. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ada dua nih. Satu, saling menghormati dan menghargai. Apa yang dihormati? Tata cara ibadahnya, apa yang disembahnya ya. Kita hargai ya, jangan dicemooh, jangan diolok-olok ya, pakaiannya, adat budayanya ya, dilihat aja. Kita menghormati mereka. Kemudian toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah memberikan hak mereka untuk beribadah sesuai dengan jadwalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan mengakui keberadaan Tuhannya, bukan, apalagi ngikutin ibadahnya, salah. Bukan toleransi seperti itu. Toleransi adalah kita membiarkan mereka dan memberikan hak kepada mereka untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, dalam surah Al-Kafirun ini diabadikan sama Allah bahwa toleransi itu wajib. Yang pertama adalah hai orang-orang yang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dalam urusan agama dan ibadah masing-masing ya, nggak boleh saling mengikuti ya. Ngikutin sholat yang bukan muslim ya nggak boleh ya. Jadi masing-masing. Nah, anak-anak, demikian dari ustazah, mudah-mudahan dengan begini semakin lancar muamalah kita kepada sama manusia, dan semakin lancar pula muamalah beribadah kita kepada Allah ya. Jadi hubungan dengan Allah dan manusia harus sama-sama dikuatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.